gue dari Sastra Jerman Universitas Indonesia. Gue masuk lewat jalur SBM. Nama gue Joanna, gue dari Psikologi Universitas Indonesia dan gue juga dari jalur SBM. Kalau boleh tahu, berapa skor UTBK kalian? Skor UTBK kita ada di sini. Dengar-dengar sistem SBMPTN tahun 2021 bakal ada yang beda ya? Beda, katanya ada TK-nya ya? Iya, dan itu juga udah dikonfirmasi ya sama pihak LTMPT kemarin. Bedanya apa sih yang tahun kita sama tahun 2021? Kalau dari tahun kita sendiri, itu sebelumnya emang ada TKA-nya. Tapi karena kondisinya nggak memungkinkan, jadinya cuma TPS. Iya, jadi kan kalian tahu ya, informasi tuh beda-beda terus tiap saat, apalagi LTMPT. Jadi kalian harus rajin-rajin cek LTMPT ya, websitenya, Instagramnya, media sosialnya. Oke, mengingat sistemnya yang terus berubah, kira-kira tips and trick belajar apa aja sih yang kalian lakukan? Oke, tips and trick belajar. Yang pertama, menurut gue, lo harus nyicil apa yang lo mau pelajarin. Lo nggak bisa hamil 1 bulan, hamil 1 minggu belajar UTBK, itu lo nggak bisa. Dan lo nggak boleh nunda pekerjaan karena ya nanti lo bakal keteteran sendiri. Menurut gue juga penting banget kalau lo harus cari referensi dan kisi-kisi soal dari tahun lalu. Nah, dari referensi dan kisi-kisi yang udah lo dapetin ini, lo jadi bisa ngerjain soal dari sumber-sumber yang banyak, karena balik lagi, kita nggak bakal tahu nanti soalnya bakal kayak gimana. Terus menurut gue, lo juga harus banyak evaluasi, jangan cuma ngerjain soal tapi lo nggak ngecek jawabannya. Jadi misalnya lo ngerjain TO nih, lo harus lihat kunci jawabannya, lo harus nyocokin kenapa gue bisa salah di sini, kenapa gue bisa salah di sini, kenapa gitu. Jadi lo harus bisa memperbaiki apa yang lo salah. Nah, dari evaluasi tadi ini, kalian kan udah tahu nih materi mana aja yang kira-kira kalian kurang paham. Nah, dari situ kalian bisa pelajarin ulang dulu tuh materinya sebelum lanjut latihan-latihan berikutnya. Lanjut, menurut gue tips and trick selanjutnya adalah lo harus pinter-pinter nyari waktu belajar lo, karena ya balik lagi kita punya waktu belajar yang beda-beda. Gue sukanya malam atau Joanna sukanya pagi, dan itu gak ada aturan. Kalian ya suka-suka kalian, jadi kalian harus pinter-pinter nyari biar kalian nyaman kalau belajar. Dan juga penting banget kalian punya target. Bisa jadi itu per hari atau per minggu, dan jadinya tuh kalian tahu mungkin untuk hari itu atau minggu itu kalian mau pelajarin materi apa aja. Bener, jadi ada progres gitu tiap minggu, tiap bulan. Kalian bisa ngeliat sendiri nanti di masa depannya gimana. Oke, tolong ceritain dong target kalian selama persiapan UTBK tuh apa aja? Target gue ya? Yeah. Waktu itu sih gue belajar tiap hari. Misalnya gue suka bahasa Inggris, gue kan suka bahasa Inggris. Nah, gue belajar bahasa Inggris tiap hari. Nah, kalau pelajaran yang gue kurang suka, kayak misalnya MTK atau bahasa Indonesia, itu gue belajar per hari. Misalnya hari ini gue belajar MTK, besok gue belajar bahasa Indonesia. Dan itu harus ada jadwalnya biar kalian nggak keteteran balik lagi. Nah, dari jadwal tadi ini kita bisa sesuaiin juga sama tips sebelumnya, yaitu cari waktu yang cocok buat kalian. Nah, jadi jadwalnya ini bisa kalian sesuaiin sama waktu yang menurut kalian tuh paling ideal buat kalian. Karena balik lagi tiap orang waktu belajarnya beda-beda. Gimana strategi lo saat memilih jurusan di SBMPTN? Gue ya, waktu itu sih gue milih jurusan yang gue suka. Pilihan pertama atau pilihan kedua itu dua-duanya gue suka. Karena ya menurut gue lo bakal ngabisin 4 tahun di situ, dan kalau lo nggak suka sama apa yang lo lakuin ya sama aja lo nggak bisa enjoy, lo bakal sedih-sedih juga. Jadi menurut gue pilih apa yang lo suka sih. Dan juga kalau kalian udah tahu apa yang kalian suka, penting banget untuk tetap pikirin realitinya kayak gimana. Benar-benar. Dari kalian pikirin reality ini, kalian juga bisa nentuin peluang kalian nanti kira-kira paling bagus tuh di mana. Gitu sih. Oke, yang terakhir, kesalahan yang biasanya lo lakuin saat dan sebelum UTBK tuh apa? Kesalahan yang sering banget gue temuin di teman-teman gue adalah mereka dan gue termasuk mempelajari materi-materi yang gak bakal masuk. Nanti kan UTBK pasti ada kisi-kisinya kan, nah kalian mending berpacu sama itu aja, karena ya pasti keluarnya itu juga, dan itu bakal buang-buang waktu. Dan juga gue juga sering temuin
terkait buang-buang waktu, orang banyak yang terlalu nyaman sama soal-soal yang mudah. Balik lagi, kita nggak bakal tahu kan soal yang nanti bakal keluar tuh kayak gimana. Bisa jadi itu soal susah banget, atau gampang banget, atau bahkan soal yang kita belum temuin sama sekali. Nah, jadi di sini kita harus bisa melatih diri kita untuk familiar sama berbagai macam soal. Benar. Ya, biar persiapan kita tuh semakin matang buat nantinya. Benar-benar. Dan juga ditambah kalian nggak boleh stuck sama satu materi, apalagi kalau materi itu yang menurut kalian tuh emang sesuatu yang kurang kalian pahamin gitu. Kalau misalkan emang udah terlalu stuck lama, lebih baik kalian move ke materi-materi lain yang menurut kalian tuh lebih jadi kekuatan buat kalian nantinya. Menurut gue yang nggak kalah penting adalah lo harus jaga kesehatan mental lo sendiri, karena ya balik lagi kalau lo belajar terus-terusan lo nggak istirahat, sama aja lo pasti bakal stres sendiri dan yang ada malah semangat belajar lo nggak ada gitu. Dan penting banget untuk nggak ngebanding-bandingin nilai TO kalian sama teman-teman, karena nilai TO yang kalian dapetin sekarang ini belum tentu mencerminkan nilai yang bakal kalian dapet nantinya. Benar, balik lagi kita nggak tahu apa soal yang bakal keluar nanti, gimana jenis soalnya, gimana cara penilaiannya. Dan juga sebenarnya main itu nggak apa-apa, karena balik lagi tadi jangan belajar terus, kalian harus punya waktu untuk seneng-seneng dan istirahat, tapi juga tetap ikutin jadwal kalian dan punya prioritas mana yang harus kalian pentingin. Harus pinter atur waktu deh pokoknya. Mungkin ada closing statement dari kalian buat teman-teman yang nonton, terutama pejuang SBMPTN 2021, dan tolong langsung di closing aja. Oke, pesan dari kita adalah kalian harus berdoa dan minta restu dari orang tua, karena itu penting banget. Kalian nggak boleh anggap sepele. Restu orang tua sama aja lo dapetin doa deh dari mereka. Kalau lo nggak dapet doa dari orang tua, sama aja ya jalan lo nggak bakal lurusin, jalan lo nggak bakal lancarin sama Tuhan gitu. Dan juga kita mau pesan buat kalian, semangat terus, jangan putus asa. Jalan kalian masih panjang dari sini, dan ingat juga kalau usaha itu nggak bakal mengkhianati hasil. Benar. Kayaknya segitu aja dari kita. Dadah!